Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Mahfud, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kita akan membuat video untuk mempresentasikan sebuah materi yang telah disampaikan, yang mana mata kuliah Pendidikan Pancasila ini diampu oleh Bapak Miftahul Hakim MPD, yang dalam kesempatan kali ini akan saya presentasikan sebuah materi yang mana materinya itu memuat tentang konstitusi negara, konsep dan urgensi konstitusi negara di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk membuat video presentasi di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang bagaimana sih konstitusi negara dan konsep dan juga urgensi konstitusi negara Indonesia ini. Oke, kita mulai. Oke, kita akan memulai penjelasan terkait dengan urgensi tentang konstitusi dari tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi lebih jauh dijelaskan, siapapun yang berperan dalam berdirinya suatu negara, maka merekalah subjek yang berperan dalam menyusun konstitusi. Subjek tersebut bisa seorang yang berpengaruh maupun kelompok yang bersepakat dalam pembentukan suatu negara. Indonesia dalam hal ini termasuk negara yang menganut paham konstitusionalisme untuk konteks Indonesia. Terus pada Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI yang selanjutnya disahkan menjadi Konstitusi Indonesia oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi lahir dari sebuah kompromi yang dilakukan secara demokratis. Jadi, kalau kita tarik pengertian konstitusi secara harfiah, kata konstitusi itu diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, seperti itu. Bila dilacak lebih jauh, kita mengaca lebih jauh terkait dengan konstitusi ini, pemahaman ataupun pengertian konstitusi. Itu kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, jadi diambil dari bahasa Prancis, yaitu constituir, yang berarti membentuk. Sementara kata konstitusionalisme diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Penjelasan itu secara sederhana menyebut konstitusi sebagai sarana untuk membumikan paham konstitusionalisme. Adapun konstitusionalisme adalah semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Seperti itu. Jadi untuk bagaimana caranya kita paham terkait dengan undang-undang dan yang lainnya, kita memahami tentang konstitusi, seperti itu. Jadi definisinya yaitu seperangkat aturan ataupun hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Ini kalau kita artikan, ada dua pengertian. Kalau lihat dari arti sempit, itu konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Kalau kita lihat dari arti sempit, itu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar. Kalau kita lihat dari arti luasnya, konstitusi itu merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Seperti itu. Terus ada sifat konstitusi. Sifat konstitusi itu ada dua, ada fleksibel, ada rigid. Apa itu? Bagaimana fleksibel? Fleksibel itu konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Jadi prosesnya sama dengan undang-undang. Kalau rigid, yaitu konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Jadi ada cara-cara khususnya. Seperti itu. Adapun setiap konstitusi itu ada fungsinya, ada fungsi konstitusi yang mana landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin HAM ataupun hak asasi manusia, menjamin hak asasi warga negara.
Ini sangat penting dan sangat perlu untuk konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi kita sebagai mahasiswa harus betul-betul menegakkan konstitusi, bagaimana Indonesia itu konstitusinya itu betul-betul dijalankan dengan baik seperti itu. Jadi kita pesan saya yang terakhir yaitu marilah kita bernegara yang dengan baik, marilah kita menjadi warga negara yang baik dengan menegakkan konstitusi, mematuhi segala undang-undang dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita patuhi semua undang-undang agar kita itu termasuk pada manusia yang patuh terhadap undang-undang. Mungkin hanya seperti itu yang dapat kami sampaikan. Presentasi kali ini sengaja kami membuat video memang karena tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Miftahul Hakim MPD. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan ataupun kurang penjelasan, silahkan langsung di kolom komentar, bisa langsung didiskusikan di sana. Karena saya merupakan makhluk sosial yang sama-sama memiliki rasa salah dan juga memiliki rasa yang sangat-sangat ketidaktahuan akan kebodohan saya, maka dari itu mohon koreksinya. Akhirnya dari saya, hadanallahu wa iyyakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.